Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, salah satu fase tertinggi kekuatan Boruto sekarang ini adalah ketika dia sudah bisa mengkombinasikan kemampuannya dalam bertarung dengan perpaduan transmisi karmanya. Dia Boruto sudah banyak berkembang sejauh ini, apalagi dengan teknik-teknik baru telah dikuasainya. Boruto sekarang mestinya akan lebih overpower lagi kan? Kita harus ingat bahwa semenjak data itu dibagikan, Boruto sekarang dianggap sebagai seorang Otsutsuki murni loh. Dari jiwa tubuh Boruto ini punya kemampuan untuk meningkatkan kekuatan Boruto lebih tinggi lagi. Nah, Momoshiki ini sebenarnya sudah mulai bekerja pada akhirnya membantu Boruto selepas insiden omnipoten dan membuka rahasia Eida. Lalu pertanyaannya, mungkinkah di chapter-chapter mendatang Momo akan melakukan hal yang serupa perihal Ego Jubi maupun rahasia Shinju yang berevolusi itu? Kapan nih kira-kira Boruto menggunakan karma di usia 15-an tahun yang sekarang ini? Nah, jika kalian penasaran tentang hal ini, teman-teman udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Kita tahu nih bahwa evolusi karma Boruto dari bab pertama kita tahu ia seringkali dikendalikan Momo kan. Tak jarang Boruto lepas kendali dari mode Boruto Momoshikinya. Borushiki ini memang luar biasa jika Boruto bisa mengendalikan hal tersebut, tapi tetap saja ia selalu gagal. Nah, di chapter-chapter akhir setelah ia mematahkan tanduk Borushiki itu dan Boruto cukup biasa menggunakannya, ia bisa dibilang mengalami fase peningkatan teman-teman. Jadi nih, ayah Naruto juga pernah berada di kondisi yang sama sampai usianya 12-an ataupun 14-an tahun. Dia terbilang belum bisa mengendalikan kekuatan Kyuubi kan. Ternyata ada satu cara agar bisa mengontrol kekuatan Biju itu dalam merebut paksa sedikit cakranya yang disimpan menjadi milik Jinchuriki sendiri. Proses tarik-menarik Naruto dengan Kyuubi itu terjadi dan akhirnya dalam dimensi spiritualitas itu Naruto ini berhasil merasakan Kyuubi dan mendapatkan cakra tersebut. Hal serupa juga bisa terjadi lagi, cuman beda konteks dari Momoshiki. Mungkin aja nih jika bentuk esensi karma memang ada dan itu sebuah data dalam dimensi spiritualitas tersebut, Boruto bisa memaksa Momoshiki untuk merebutnya sehingga dengan cara yang sama ia secapek apapun tak akan bisa dikendalikan oleh Momoshiki. Kita tahu kalau ngomongin esensi karma dari Momoshiki itu sangatlah menarik dan juga menakjubkan kan. Dalam ajaran Buddha sendiri kita tahu mungkin tak asing mengenal istilah hal tersebut, tetapi di adaptasi Boruto sendiri istilah karma adalah sebuah perwujudan yang lain. Menurut apa yang dikatakan oleh Amado, karma sendiri adalah sebuah ekstrakan data dari pengalaman pertempuran dan kemampuan seorang Otsutsuki milenial tahun ke belakang. Data itu disimpan rapat dalam bentuk ekskripsi unik yang menjadi satu dalam wadah karma. Artinya setiap pengguna berarti karma akan membangkitkan kemampuan insan seseorang Otsutsuki. Itulah kenapa seorang pengguna yang memiliki karma punya potensi melebihi shinobi sehebat sekalipun, karena power yang dimilikinya adalah milik seorang Otsutsuki yang telah hidup ribuan tahun lalu dengan segala kondisinya, mental dan aspek pertarungan yang telah dimiliki. Itulah salah satu esensi karma. Nah, kita tahu pula bahwa esensi karma itu sebenarnya lebih mengesankan lagi. Dia dari aspek manapun, seorang pengguna karma itu selalu mendapatkan kemampuan instan dengan efek luar biasa besar. Karena biru Borushiki ini dalam kemunculannya saja udah beda dibandingkan milik Kawaki maupun Code kan. Ketika karma biru itu bangkit, terkadang suara Momoshiki yang menggelegar bersama dengan Boruto seperti gayung bersambut dan serasa malah seperti sesosok monster keluar kala itu. Bahkan dalam awal mula bagaimana Momoshiki itu mewariskan karma dalam tubuh wadahnya ini, kala itu Momoshiki serasa menghentikan waktu dan beritahu Boruto bahwa mata birunya itu akan menghancurkan segala-galanya. Boruto akan perlahan kehilangan apa yang dicintai dan dijaganya itu. Dengan perubahan Borushiki, memang hal itu satu persatu mulai terjadi dalam proses yang berbeda-beda pula. Nah, seperti yang kita tahu dalam mode Borushiki ini dengan karma, jika tanpa terkendali dengan kekuatan besar Momoshiki itu, boleh saja bisa langsung diledakkan berkeping-keping loh. Sementara itu ia bisa terbang membuka portal dimensi atau hanya menggunakan rasingan berukuran raksasa. Ingat ya, raksasa, bukan cuman besar. Ya, kita akan menantikan dari balik sayatan di matanya karma akan menjalar lagi di sana. Sisi lain dari karma adalah bahwa data tersebut adalah cadangan dari seorang Otsutsuki yang ingin hidup kembali. Mereka mungkin sengaja melakukan perpindahan karma pada wadah karena keadaan terdesak maupun pada tujuan tertentu. Pada akhirnya mereka tetap ingin lebih lama dan menjadikan konsep sang wadah sebagai eksistensi fisiknya yang baru. Itulah kenapa Amado sempat mengatakan bahwa bangsa itu layak disebut sebagai alien parasit karena serasa menggerogoti tubuh seorang wadah. Tetapi bagi siapapun wadah yang
yang terbiasa dengan karma, dia juga akan dapat keuntungan. Kemampuan dalam bertempur dan membela diri lebih mengesankan dan menakutkan. Contoh Kawaki ketika kehilangan karmanya, dia pada akhirnya menginginkan lagi dan serasa bergantung pada kemampuan instan seorang Otsutsuki yang pada akhirnya ingin kembali dengan cara menghancurkan satu persatu dengan sesuatu yang identik pada klan mereka. Nah, seiring berjalan dari karma tersebut membuat Boruto menjadi monster yang menakutkan kan. Di awal dia tak bisa mengendalikannya. Karma bir itu lambat laun menjadi senjata andalan Boruto. Bahkan dalam perubahan mode Borushikinya semuanya menjadi lebih menarik lagi. Artinya teman-teman, bersama dengan karma itulah mestinya Boruto akan menjadi perantara dalam menghadapi mereka bangsa Otsutsuki yang menjadi kelompok tertentu dengan mereka bangsa Otsutsuki yang sudah seharusnya dilindungi. Menuju pendewasaan hidupnya berulang kali itu, karma bangkit dan meracau bahkan membuat gemetar lawan-lawannya. Apa yang ditampilkan Boruto dalam mode karma sungguh suatu yang menakjubkan. Kekuatan itu berkali-kali lipat dimiliki Boruto, tetapi sayangnya resikonya juga berkali-kali lipat pula. Nah, karena itulah tuh Boruto itu bisa jadi sebagai reinkarnasi dari Momoshiki itu, tetapi takdir masih memihak pada Boruto sendiri. Karena sebuah tragedi yang membuat Borushiki hampir mati itu, Momo akhirnya memberikan 18% data Otsutsuki-nya untuk Boruto agar sang wadah itu tak mati. Nah, di sanalah jika disimpulkan 82% data dari Otsutsuki Momoshiki utuh dan 18% data dari Otsutsuki untuk Boruto sendiri. Dan jika sekarang menelisik dalam chapter terakhirnya, Boruto sempat menunjukkan segel karma di telapak tangannya secara tak sengaja, ketambahan para ego jubi sudah mulai pergerakannya. Pasti Momoshiki akan segera bekerja untuk membongkar informasi tentang Shinjutsu, Shinju maupun yang berbau area Otsutsuki. Di fase tubuh vortex inilah hubungan antara Boruto dan Momoshiki sebagai bagian jiwa dan wadah dalam tubuh ini akan menjadi antitesis menarik, sang villain dunia baru. Kekuatan 100% Otsutsuki itu akan kian seru lagi jika terjadi peristiwa pertempuran antara pengguna karma ataupun seseorang yang berhubungan dengan teknik-teknik dewa. Nah, dari apa yang terjadi dari Boruto setelah Momoshiki ini, kami pikir akan jauh lebih menggila dan membongkar tak hanya soal Rikudo Sennin seperti dulu, tapi kasta leluhur Rikudo Sennin, sejarah klan bangsa langit, dan pemahaman benar Otsutsuki serta awal semula nih karma mereka yang kemudian ditanamkan ke sebuah target tersebut. Nah, ini seperti ego jubi yang memangsa targetnya di chapter sebelumnya. Ke depan akan jauh lebih menarik lagi. So, gimana menurut teman-teman sendiri? Nah, jadi cukup segitu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa kekuatan 100% seorang Otsutsuki seperti Boruto sekarang ini. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.